Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur serta nikmat hidayah iman Islam sehingga kita bisa sama-sama menjalankan kewajiban kita, khususnya salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Nasihatul Ibad, ada titipan doa. Ya, Pak Mijan, siapa namanya Pak? Ibrahim. Pak Ibrahim ya, yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesehatan dan kesembuhan. Dengan sababiah sakitnya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diangkat derajat di dunia wal akhirah. Kita semuanya yang hadir selalu diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau telah berkata, man istaqa ilal jannah, man istaqa, barang siapa yang rindu ilal jannati, terhadap surga, sara'a, maka ia bersegera ilal khairati, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Waman asfaqa, dan barang siapa yang takut minan nari, dari siksa neraka, intaha, maka ia meninggalkan anis syahawati, daripada keinginan-keinginan hawa nafsu. Waman tayaqana, dan barang siapa yang meyakini bil mauti, akan datangnya kematian, in hadamat, maka terputuslah alaihi, atasnya, alladzati, segala kelezatan-kelezatan. Waman arafa, dan barang siapa yang telah mengenal ad-dunya, terhadap dunia, hanat, maka terasa ringan alaihi, atasnya, al-musibati, macam-macam musibah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Sayyidina Ali, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Yang pertama, man istaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Ciri orang yang rindu terhadap surga, bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi kelihatan orang yang rindu dengan surga selalu pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak menunda-nunda kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian untuk beramal. Fasatakunu fitanan, karena akan terjadi banyak fitnah. Ya. Jemaah dimuliakan Allah, istilah fitnah dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Fitnah bisa diartikan ujian, ya, seperti di ayat ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di situ artinya ujian. Harta dan anak adalah ujian. Fitnah juga bisa diartikan
musibah atau bencana, ya. Fitnah bisa diartikan bencana. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu, dan takutlah kalian. Fitnah di sini adalah musibah atau bencana. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Artinya ketika ada orang yang zalim, walaupun satu orang, musibahnya akan kena semua. Ya, satu orang yang zalim, maka yang kena bencana ya bisa satu negara. Oleh karena itu kata Nabi, ketika kita melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, wajib dirubah dengan tangan. Ya, makna tangan di sini kekuasaan. Kalau mampu Bapak jadi RT minimal, begitu. Kalau mampu jadi presiden gitu. Karena kekuasaan ini bisa membuat kebijakan. Tanda tangan ini kan bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Ya, itu kan biyadihi, dengan tangan. Kalau Bapak jadi lurah, terus bikin aturan yang bermanfaat bagi masyarakat, namanya kan perdes, tanda tangan, berarti tangannya ini memberi manfaat. Fal yughayyirhu biyadihi. Jadi kemungkaran bisa dirubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, babi lisani, dengan lisan kita cegah, kita ingatkan jangan sampai orang melakukan kezaliman. Tidak mampu, kenapa? Karena takut, ya, ditegur dengan lisan, takut menyinggung atau dia lebih galak. Nah, terus kita apa? Babi kolbi, minimal kita doakan. Nah, ini kan fitnah di sini artinya musibah atau bencana. Ada fitnah juga diartikan dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran, itu diartikan sebagai kesyirikan. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, kan gitu ya. Suka menyebutkan itu, sering dengar kalimatnya, kan ada di Quran tuh, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah di situ apa artinya? Bukan menuduh orang tanpa bukti. Nah, ini fitnah di situ bukan nuduh itu. Kamu selingkuh ya gitu. Bukan itu yang dimaksud, bukan fitnah itu. Fitnah yang dimaksud wal fitnatu asyaddu minal qatli adalah asyirku. Ya, asyirku asyaddu minal qatli. Dosa syirik lebih berat, lebih besar daripada dosa membunuh. Nah, itu ya. Jadi maknanya di situ fitnah bukan fitnah nuduh, tapi fitnah di situ adalah syirik. Bahwa perbuatan musyrik itu lebih gede dosanya daripada membunuh, karena memang urutan dosa paling besar as-sab'ul mubiqat, ya, ada 7 dosa yang paling besar, yaitu yang urutan pertamanya dosa syirik. Jangan gara-gara nanti kamu kentut ya gitu. Jangan fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Masa iya nuduh orang buang angin ya lebih kejam daripada membunuh? Nah, itu makna bahasa Arab itu memang harus dilihat konteksnya. Kemudian yang dimaksud di sini apa? Ya, kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian dalam beramal karena keburu datang macam-macam fitnah. Banyak cobaan-cobaan. Ya. Kaqita'il lailil mudlim, yang mana saking dahsyatnya fitnah akhir zaman bagaikan malam gelap gulita, seperti orang yang jalan dalam kegelapan, banyak yang nabrak-nabrak, halal haram sudah enggak jadi patokan. Ya, hari ini kan begitu, Pak. Orang enggak pikir ini halal apa haram atau subhat gitu kan. Yang penting duit. Apalagi mau apa ini? Pemilu, ya, masya Allah. Pokoknya duit.
Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman, pagi-pagi orang masih beriman, ya. Ada orang paginya masih beriman, wa yumsi kafiran. Sore sudah pindah agama, sudah kafir. Begitu cepat orang menukarkan akidah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore masih beriman, masih ke masjid, masih baca Quran, masih pakai kopiah. Tapi wa yusbihu kafiran, pagi sudah pindah agama, sudah berubah akidahnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia menjual agama dengan sepotong daripada benda-benda dunia. Hanya dengan sepotong roti, dengan sembako, hilang tuh agama. Oleh karena itu, jangan suka menunda-nunda amal. Kata Nabi, man abto'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang tertinggal, terlambat, abto'a itu terlambat, bihi amaluhu di dalam amalnya, maka lam yusri bihi nasabuhu, tidak akan bisa dikejar, tidak akan bisa disempurnakan dengan kemuliaan nasabnya. Jangan mentang-mentang anak ustad, tenang aja dah, bapak saya kan kiai, nggak ke masjid juga kan bisa minta tolong nanti itu di akhirat. Nggak bisa. Urusan agama masing-masing, urusan akhirat masing-masing. Jangankan bapaknya ustadz, bapaknya kiai, bapaknya nabi sekalipun tidak akan selamat kalau tidak taat kepada Allah. Kurang apa Nabi Nuh dakwahnya? Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Kata beliau, ya Allah, aku telah berdakwah mengajak kaumku siang malam. Berapa lama? Bukan 10 tahun, 1000 tahun dakwahnya Nabi Nuh. Apakah bisa menjamin keselamatan anaknya? Tidak, kalau anaknya tidak mau ikut. Kan'an kan? Cuma dimuliakan Allah, orang yang ketinggalan amal tidak bisa disempurnakan atau dikejar dengan kemuliaan nasab. Ya. Kalau urusan dunia bisa, ya, bapak saya lurah, saya ingin jadi RT, bisa. Cara cepat kan bisa. Jadi RT apa jadi wakil RT? Jangan dimuliakan Allah. Urusan dunia mah gampang. Urusan akhirat gak bisa. Urusan akhirat, ya, falam yugniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu tidak mau taat, dimasukkan ke dalam neraka. Itu. Ya, tahu istrinya Nabi Lut siapa? Bulut. Istrinya Nabi Nuh ya bunuh, gitu. Ibu Nuh. Itu nggak taat ya selesai, nggak ada urusan di akhirat. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, ada satu hadis tentang musara'ah fil khairat, bersegera di dalam melakukan kebaikan, dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-asr. Aku mendirikan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama summa qama musri'an. Setelah beliau membaca salam, kemudian beliau langsung berdiri, buru-buru pergi. Habis salat, bukannya Allahumma antas salam, ini Allahumma lantas jalan, langsung pergi aja gitu. Itu tidak pernah terjadi, ya. Fatakhatta riqaban nas, sampai-sampai Rasulullah melangkahi pundak-pundak sahabat. Jadi habis salam langsung pergi. Kemana? Ila ba'di hujri nisaihi. Beliau lalu masuk ke rumahnya
Papa Zianas min sur'atihi. Kemudian para sahabat merasa heran, kok tumben gitu Rasulullah habis sholat langsung pulang gitu, ada apa? Nah, jadi kalau di Al-Hidayah ada yang begitu, jangan buruk sangka ada dari nabinya begitu ya. Habis salam pergi gitu ya. Fakharaja alaihim. Kemudian Rasul balik lagi mendatangi para sahabat. Para'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Rasul melihat dari wajah-wajah sahabat keheranan gitu ya. Akhirnya Rasul menjelaskan, kalian heran ya kenapa aku tadi buru-buru pulang ke rumah. Kata Rasul, dakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyah bisani fa amartu bikismatihi. Tadi aku ingat, entah lagi sholat, entah apa, gitu kepikiran. Kata Rasul, di rumah ada kepingan-kepingan emas gitu. Aku tidak suka kalau benda-benda ini mengganggu pikiranku. Maka aku pulang ke rumah, aku bagikan habis semua. Nah, begitu Pak. Kira-kira ada yang begitu di sini? Lagi sholat gitu kan, kepikiran di rumah nih, mobil baru nih, ganggu inilah ya kan. Pulanglah ke rumah ya, diinfakkanlah ke DKM. Masya Allah ya. DKM insya Allah kaya raya itu ya. Jadi kata Rasul, aku ingat di rumah ada kepingan emas dan mengganggu pikiranku, aku nggak mau, maka aku buru-buru membagi-bagikannya. Dalam hadis yang lain dikatakan beliau fakarihtu an ubayyitahu. Aku tidak suka ada benda-benda yang menginap di rumahku gitu. Jadi Rasul itu nggak suka Pak nyimpen harta benda di rumah. Nah, ini sunnah Nabi ya, asli loh Pak, ini bukan palsu gitu. Hadis sahih itu, hadis Imam Bukhari itu. Kalau mau nyontoh Nabi yang ini yang dicontoh gitu ya. Kalau nyontoh baju mah gampang ya, Tanah Abang banyak baju-baju kayak gini ya. Nyontoh penampilan mah gampang, yang susah itu nyontoh akhlak. Akhlak Nabi apa? Nabi itu tidak pernah menyimpan harta di rumahnya. Maka beliau katakan fakarihtu an ubayyitahu, aku tidak suka ya ada harta yang menginap di rumahku. Jadi beliau akan dibagikan habis sebelum tidur. Siap amal semua? Kayaknya nggak siap yang ini nih. Ya, kadang kita untuk 1 bulan masih ada stok gitu ya. Ya, beda kualitas imannya ya. Itu. Tapi kita belajar, begitulah Rasul di dalam melakukan kebaikan, musyaroah. Nggak ada kata ditunda, besok saja dah. Kan minggu depan masih ada. Beda. Hari ini walaupun sama harinya, hari Ahad, tanggalnya udah beda. Ya, tanggalnya sudah beda. Jangan dikira kalau bulan depan kan masih ketemu gitu. Kok berbeda? Jemaah dimuliakan Allah, oleh karena itu man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang tertinggal atau terlambat satu amal, maka dia akan tidak akan bisa disempurnakan dengan kemuliaan nasabnya. Kalau seandainya misalnya kita sholat berjamaah maghrib, nyampe masjid dapat berapa, 1 rakaat dengan imam ya, bisa dikejar nggak yang rakaat pertama bersama imam? Nggak bisa, udah ketinggalan. Artinya apa? Tidak ada kata mengejar ketinggalan gitu. Dia kan, kita harus mengejar ketinggalan. Gimana caranya mengejar ketinggalan? Kan nggak bisa itu. Kalau sudah ketinggalan namanya rugi. Yang bisa itu kita mengantisipasi jangan sampai ketinggalan kan gitu. Kalau ketinggalan tuh ya rugi gitu ya. Ketinggalan sekali saja itu membawa kerugian. Makanya Sayyidina Umar satu ketika beliau ketinggalan atau masbuk sholat asar,
Sebelum asar beliau ya di kebun, wah kurmanya lagi musim panen, asik ya kan dengan kebun kurmanya. Berangkat ke masjid, ya waktu itu kan belum ada speaker kayak hari ini. Berangkat ke masjid, sholat asar sudah dimulai, ketinggalan masbuk. Maka beliau begitu sangat menyesal. Saking menyesalnya, beliau kemudian menghukum dirinya dengan kata beliau, saya akan infakkan semua kebun kurma saya. Karena gara-gara kebun kurma itulah saya ketinggalan sholat berjamaah. Luar biasa ya. Ada gak yang nyesel gitu gara-gara ketinggalan berjamaah? Seminggu ketinggalan berjamaah ya, tenang aja. Ya Allah. Tapi bukan yang di sini ya, yang di sini masya Allah soleh-soleh wajahnya kelihatan ya, masya Allah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musara'ah fil khairat ya, bersegera dalam melakukan kebaikan. Karena ciri orang yang rindu dengan surga, sar'a ilal khairat, bersegera dalam kebaikan. Apa yang mesti kita segerakan? Yang pertama yang harus kita segerakan adalah maghfirah, meraih ampunan Allah. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya. Jadi hidup kalau sudah dapat ampunan Allah itu nikmat. Kenapa? Karena wal ismu mahaka fi nafsika. Kata Nabi, dosalah yang membuat hidup sempit. Hati susah, hati gelisah, itu karena ada dosa. Makanya orang yang tidak berdosa hidupnya tenang. Tidak berdosa artinya bukan tidak pernah melakukan kesalahan, karena bertobat kepada Allah, maka hidupnya tenang. Anak-anak kecil itu anak-anak yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena gak ada dosa. Bahagia gak anak-anak? Tanyalah anak-anak kita, bahagia. Dikasih duit 10.000 tenang ya, megang duit 10.000 tenang. Coba bapak megang 10.000, gimana, tenang gak? Masya Allah ya. Anak saya minta jajan, Pak jajan, kasih 5.000, ada kembalian 3.000. Bapak ada kembalian gak kalau kasih 5.000? Dikembalikan, bukan kembalian ya, dikembalikan. Apaan ini? Jemaah dimuliakan Allah. Kenapa? Orang yang taubat itu kamal ladzan balah, seperti orang yang tidak punya dosa. Karena orang yang tidak punya dosa akan tenang kolbunya, tenang hatinya, lapang hidupnya. Maka kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli daikin mahroja. Orang yang banyak istighfar, maka kesempitannya, kesulitannya, kesusahannya akan didatangkan jalan keluar. Ya, yang susah, yang sempit istighfar. Ya, susah cari jodoh, banyak istighfar. Ada yang lagi cari jodoh? Ada. Ya, usaha apa ya kan? Ya, susah kok gitu, istighfar aja, banyak-banyak istighfar. Ja'al min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin farjan. Orang yang sedang susah, yang sedang gelisah, yang sedang bingung akan diberi kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar akan diberi rezeki yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Jadi hidup ini banyak tobat aja kalau ingin gampang. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kalian meraih magfirah Allah dan surga. Jangan minta surga sebelum dapat ampunan. Tidak bisa dapat surga kalau belum mendapat magfirah. Orang terhalang surga itu karena dosa kan?
Kalau sudah dapat ampunan, bisa saja bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ya. Maka semua aktivitas ibadah kita tujuannya cukup ingin mendapat maghfirah Allah. Ya. Kenapa sholat? Wah, ingin masuk surga. Emang bagus sholatmu? Emang layak sholatmu untuk ditukar dengan surga? Kan begitu. Ya, tapi kalau begini, buat apa sholat? Mudah-mudahan dengan sholat ini Allah mengampuni dosa-dosa saya. Kan itu. Ya, kita dari wudu niatnya supaya dapat ampunan Allah. Kata Nabi, man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu diperbaiki wudunya, diamalkan sunnah-sunnahnya, maka rontok dosa-dosa dari badannya, bahkan dosa yang terdapat di bawah kukunya. Coba kalau wudu itu dirubah niatnya, artinya bukan sekedar nawaitu raf'al hadatsil asgori, bukan sekedar niat menghilangkan hadas kecil, tapi ketika kita wudu niat menghilangkan dosa. Betapa nikmat ibadah kita, sholat kita kalau niat wudunya sambil bertaubat gitu. Jadi niat wudu, niat membersihkan dosa. Padahal kan wudu itu yang dibasuh nggak banyak. Ya, berapa yang wajib? 4 ya. Wajah, apalagi tangan, usap kepala, sama basuh kaki. Ini kan yang wajib. Kenapa tidak semua badannya yang dibasuh? Karena Islam itu syariatnya memudahkan, tidak menyulitkan. Ya, cukup dengan 4 anggota badan, rontok dosa seluruh tubuh. Gitu. Lah, kalau misalnya harus nyemplung dulu di kolam renang sebelum sholat, ya gimana itu 5 kali harus nyemplung di kolam renang, begitu kan repot. Kalau lagi di rumah kan ada kamar mandi. Ya kalau lagi di perjalanan gimana? Kalau 5 waktu harus mandi kan gitu. Maka syariat itu adalah memudahkan. Dan dengan 4 anggota badan itu sudah cukup menggugurkan seluruh dosa yang ada di tubuh kita. Karena memang 4 anggota badan ini yang paling dominan di dalam berbuat dosa. Siapapun yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa, pasti 4 tubuhnya ini ikut terlibat. Gitu. Pertama kan wajah. Gak ada maling, wajahnya disimpan dulu. Ya kan, pasti ikut wajahnya. Matanya dipakai, telinganya dipakai, ya, mulutnya dipakai, kan itu. Maka dosa yang paling banyak dilakukan kan dosa muka, dosa wajah. Maka ini yang pertama dibasuh. Dosa apa yang ada di wajah? Wah, itu dia, mata dan mulut, ya. Mata bagi bapak-bapak, mulut bagi ibu-ibu. Ya kan? Sulit rasanya untuk godul basor, menundukkan pandangan. Kalau kita lagi bawa motor, di depan ada yang bening-bening gitu kan, rasanya mau nunduk tuh takut nabrak. Ya kan? Ya, dilihat dosa, nggak dilihat. Nah itu pengalaman. Ya. Jadi susah itu. Udah tobat, wudu, ya Allah, bersihkan mata ini ya Allah dari dosa. Belum lagi tangan, ya, wajah kan tangan tuh, tangan kita basuh, ya kan. Dosa tangan, mulutnya diem, ya kan, tapi tangannya ini usil. Sekarang ada tangan usil, tangan jahil, ya kan, ya kan. Ada handphone, ada media, oh kata-kata yang menyinggung, provokasi dan sebagainya kan. Tangan, dosa tangan dibasuh. Kepala, ya, diusap. Bukan membersihkan rambut, tapi membersihkan ada apa yang ada di dalam kepala.
pikiran kita, otak kita. Banyak kita memikirkan yang tidak perlu kita pikirkan, tetapi kita tidak memikirkan yang harus dipikirkan. Ya, yang harus dipikirkan kan urusan akhirat kita, amal kita, bagaimana sudah cukup atau belum bekal kita kan. Ada hal-hal yang tidak boleh dipikirkan, kok kita ikut campur gitu. Pokoknya hari ini saya buka toko harus dapat untung sekian. Loh, tugas kita wilayahnya ikhtiar. Masalah untung, hasil kan bukan urusan kita. Ya, fa idza azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah usaha, azam, ya serahkan kepada Allah. Masalah untung, masalah berapa hasilnya, itu bukan urusan kita. Nah, seringkali kita ikut campur di situ. Padahal wilayah kita ikhtiar. Ya, sekarang kita mau milih pemimpin, ikhtiar saja. Pilih pemimpin yang terbaik. Ya, nanti masalah jadi atau tidak itu udah urusan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Coba bahasanya itu bukan mantardo, bukan kepada orang yang diridhoi, tapi kepada orang yang dikehendaki. Ya terserah Allah, kehendak Allah. Bisa orang baik atau tidak. Cuman kan kita ikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih yang terbaik, kan begitu. Nah itu jamaah dimuliakan Allah. Amin amin terus ini nih. Ya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran bersihkan, kaki kita bersihkan dari dosa-dosa. Intinya niat wudu bukan sekedar menghilangkan hadas kecil, tapi niat mendapat maghfirah Allah, mendapat ampunan Allah. Salat juga sama. Kita dari mulai takbir sampai salam kan tujuannya itu. Mudah-mudahan dengan gerakan bacaan salat ini Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Lau anna nahron bibabi ahadikum yaktasilu kulla yawmin khamsa marratin hal taraka min darunihi syai'. Seandainya di depan rumah kalian ada sungai ngalir bersih jernih, terus kalian mandi 5 kali di situ, kira-kira kotorannya bersih apa tidak? Sahabat menjawab, bersih ya Rasul. Pakadzalika mathalus salawatil khamsi. Maka seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Jadi kita sholat tujuannya mandi dari dosa, ya, membersihkan dosa. Itu. Karena kalimat-kalimat yang kita ucapkan di dalam sholat itu adalah kalimat istighfar, kalimat taubat. Ya, contohnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'af'ani. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Jadi yang diminta dalam sholat apa dulu? Enggak minta duit dulu, enggak ada. Ya, minta ampun dulu, Rabbighfirli. Setelah itu baru warhamni, minta rahmat Allah, kasih sayang Allah. Baru wajburni, ya Allah tambal kekuranganku, sempurnakan kekurangan kelemahanku ini. Habis itu warfa'ni, minta diangkat derajat. Ya, baru minta jabatan tuh. Kalau di kantor mungkin pingin jadi apa, manajer atau apa, ya, warfa'ni. Kalau di masyarakat pingin jadi RW, gitu ya, warfa'ni gitu. Ya, kan warfa'ni itu artinya minta diangkat kedudukan jabatan kita, mau di dunia atau di akhirat, warfa'ni. Habis itu baru warzuqni, minta urusan rezeki, ya, jodoh dan sebagainya. Habis itu wahdini, minta hidayah, bimbingan, wa'afini, kesehatan. Ditutup lagi dengan wa'fu'ani, minta maaf. Saking pentingnya minta ampun itu 2 kali gitu, di awal dan di akhir gitu. Ya, diawali dengan Rabbighfirli, diakhiri dengan wa'fu'ani. Subhanallah.
Jadi sholat pun kita niatnya meraih maghfirah Allah, ampunan Allah. Ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah, ini yang pertama yang harus kita segerakan adalah maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ya. Kemudian apalagi amal yang harus kita segerakan adalah sholat. Ya, pertama tobat, yang kedua sholat. Sholat ini juga amal yang harus disegerakan. Ketika Nabi ditanya ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama, maka beliau menjawab as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kita segerakan, ya, jangan menunda-nunda sholat. Entah masih panjang waktunya, enggak, karena kita enggak tahu umur, ya, 5 menit kemudian mati, padahal udah masuk waktu sholat, belum sholat. Atau misalnya perempuan, ya, ditunda waktu sholatnya, tiba-tiba datang haid, ya kan, sudah nggak boleh sholat kan, berarti meninggalkan sholat. Masya Allah, betapa besarnya dosa orang meninggalkan sholat. Maka amal yang didahulukan atau disegerakan adalah sholat, ya. Kemudian apa lagi? Jemaah dimuliakan Allah. Yang ketiga, menikah, ya. Menikah ini termasuk amal yang disegerakan. Ada yang belum nikah? Kacung. Biar disegerakan, ya. Nunggu apa? Belum mapan. Karir. Wah, nggak punya nafkah gitu. Loh, an-nikahu miftahu rizki. Nikah adalah pembuka pintu rizki. Nah, dengan nikah akan terbuka semua. Sebelum nikah nggak punya piring, nggak punya sendok, ya, sudah nikah, alhamdulillah, ya kan? Sebelum nikah nggak punya apa-apa, ya. Saya numpang tidur di masjid, jadi marbot, ya, bujangan. Nikah, alhamdulillah, ada jamaah yang baik minjemin rumah. Kan yang penting rumah, Pak. Masalah status mah itu kan orang gak perlu tahu, ya. Jamaah dimuliakan Allah. Terus nunggu apa? Di dalam sejarah atau perjalanan pernikahan para sahabat, ya, itu mereka rata-rata menikah di usia balik. 15 tahun sudah menikah, ya. Ada sini yang 15 tahun sudah nikah. Ya, 15 tahun udah pada nikah. Udah. Kenapa? Karena namanya balik. Balik itu sudah sempurna, sudah cukup, ya. Sekarang pertanyaannya, umur 15 tahun sudah mandiri belum? Ya, makan masih disiapin sama orang tua, ya kan? Jajan masih disiapin sama orang tua, sekolah masih dibiayain, ya kan? Susah kalau ini dipraktekkan sekarang, ya. Makanya pemerintah sekarang memberikan batasan. Yang dulunya batas minimal 16 tahun, sekarang dirubah batas minimal nikah 19 tahun. Ya, undang-undang pernikahan kan begitu. Jemaah dimuliakan Allah, ya, jadi berarti minimal 19 tahun udah pada nikah gitu. Kenapa? Ya, orang tua kita, bapak nenek kita, ya kan, itu menikah di usia muda. Makanya nggak kayak kita, ya, udah pensiun masih punya anak SD. Biayanya masih berat gitu kan, ya, kelamaan. Pendidikan sekarang terlalu lama, Pak. Mudah-mudahan nanti diganti menteri pendidikannya. Iya, Pak, 12 tahun sekolah coba, ya kan? 6 tahun SD, 6 tahun SMP SMA, ya kan? 12 tahun. Wah, 12 tahun tuh kalau di training jadi pengusaha itu udah jago itu keahliannya, ya kan? 12 tahun belum bisa apa-apa, terlalu lama,
ya belum ditambah kuliah, ya lulusan S1 sekarang ya belum tentu laku ijazahnya gitu. Ya maka pendidikan yang paling bagus tuh memang kan pesantren, Pak. Ya kita di pesantren 3 tahun 6 tahun walaupun sambil main gitu kan, ya nggak serius-serius amat kita di pondok. Alhamdulillah keluar dari pondok minimal bisa bermanfaat buat orang lain kan gitu ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, segerakan tobat, segerakan sholat. Yang ketiga apa tadi? Itu nikah. Kalau bapak bukan menikah, menikahkan. Kan sudah punya anak laki atau perempuan yang sudah balik. Kalau sudah ada jodoh, segerakan. Ya. Kenapa? Kalau tidak, nanti akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan. Ya, apalagi jauh dari rumah, jauh dari pengawasan orang tua. Ya, terus kesana kemari sudah ikhtilat, ya, boncengan. Udah nikahkan saja, daripada zina mendingan nikah. Begitu. Kalau bapak ayatnya bukan ayat menikah tapi fangkihu, menikahkan. Gitu ya. Menikahkan. Kalau sudah nikah jangan nikah lagi. Itu. Mau nikah lagi? Kan ada syarat. Syaratnya apa? Illa wa in kuntum fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kan gitu. Ya. Kalau kamu tidak bisa adil, cukup satu saja. Pertanyaannya, sudah adil belum? Bisa adil enggak, kan gitu. Kalau Rasul itu isinya berapa? Isinya berapa? 9 itu yang digabung, Pak. Yang enggak digabung kan ada, seperti Siti Khadijah kan enggak digabung. Ya. 9 istri jadi semua, solehah semua, dididik. Nah, jadi itu yang harus jadi pelajarannya, bukan jumlahnya. Nabi itu mampu mendidik 9 istri jadi wanita solehah. Itu. Nabi itu mampu sabar menghadapi 9 karakter wanita. Bapak sanggup? Bisa sabar gitu? Satu aja nggak sabar-sabar ya. Gitu. Jadi dilihat dari bagaimana cara Nabi mendidik istri-istrinya, semuanya menjadi ummahatul mukminin, menjadi teladan bagi ibu-ibu, ya, bagi muslimat. Semuanya jadi solehah. Bahkan mereka menjadi dai-dainya Allah. Ya, Siti Aisyah itu berapa? 3.600 berapa hadis tuh? Ya, 3.000 hadis dididik sama suami. Kalau nggak ada hadis-hadis dari Siti Aisyah, nggak tahu kita bagaimana meneladani kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Jadi Nabi istri banyak karena Nabi mampu mendidik menjadi wanita solehah. Nabi mampu untuk bersabar menghadapi semua jenis karakter perempuan, dan Nabi mampu ya menjadikan istri-istrinya itu sebagai pendukung dakwah gitu. Ini boro-boro ngedukung dakwah, suami mau ke masjid aja janjian dulu gitu. Pak, jangan lama-lama ya, nanti ke masjid, buru-buru pulang. Begitu. Kalau istri soleha nggak begitu. Ya, kalau suami ke masjid tenang aja. Ya, mau pulang kayak mau enggak kan gitu. Itu kayak wanita-wanita istri-istri jamaah yang di sini begitu ya. Ya, makanya bapaknya tenang kayaknya, nggak mau buru-buru pulang ya. Amin lagi ya. Jamaah dimuliakan Allah, taubat, sholat, apa lagi? Menikah atau menikahkan. 4 yang harus disegerakan adalah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah harus disegerakan, jangan ditunda kecuali alasan yang syar'i ya. Kenapa? Karena kalau jenazah itu baik, maka dia harus disegerakan untuk mendapatkan hasil daripada kebaikannya. Nikmat kuburnya sudah menunggu.
Kalau itu jenazah buruk, itu akan terhindar dari fitnah bagi keluarganya. Kemudian yang disegerakan adalah menepati janji atau membayar hutang. Ya, membayar hutang termasuk perkara yang harus disegerakan. Apalagi sudah jatuh tempo. Ya, jangan mudah ketika pinjam tapi susah kalau mau bayar. Nah, ini itu tidak sunnah. Jadi sunnahnya menyegerakan bayar hutang. Apalagi Pak yang disegerakan? Cukup itu aja ya dulu ya. Kita segerakan tobat, karena ini adalah kuncinya dulu. Yang pertama ya tobat, maghfirah Allah. Yang kedua salat. Yang ketiga menikahkan atau menikah. Yang keempat mengubur jenazah. Yang kelima menjamu tamu. Menjamu tamu termasuk ikramud dhaif, ya, menjamu tamu termasuk hal yang disunahkan untuk disegerakan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita simak mudah untuk kita amalkan, dan semoga Allah berikan ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah, rumah tangga yang sakinah, keturunan soleh dan solehah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.